Sahabat Suara Tepian, kami beruntung berjumpa dengan seorang pendeta yang sangat bersemangat, antusias dalam berbicara. Kami sering berdiskusi dengan pendeta John Hasiolan Pakpahan. Dia seorang dokter yang juga melayani di gereja Kristen Protestan Angkola, GKPA. Horas Amang. Ya, Horas. Terima kasih, ini perbincangan di Suara Tepian sudah memberi waktu. Kami ingin menggali gagasan pikiran Amang sebagai pendeta di GKPA. Bahkan kami tahu juga melayani di berbagai gereja. Kira-kira yang kami mau tanya, pikiran, gagasannya tentang perkenanan Tuhan terhadap kita manusia, dan dampaknya pemahaman kita kalau kita memahami apa sih dampak dari penciptaan Tuhan kepada kita manusia. Kira-kira bisa memberi pengantar dulu untuk bincang-bincang kita ini, Emang. Baik, terima kasih Saudara Merduga Lumbang Gaul. Kesempatan yang indah pagi hari ini menjadi salah satu anugerah yang harus istimewa bagi kita untuk boleh menjadi berkat melalui membagi pengalaman, pemahaman, pemikiran tentang maju mundurnya kehidupan kerohanian seseorang di dalam menjalani dan mempertanggungjawabkan hidup sebagai orang Kristen. Apalagi kalau seseorang itu termasuk diri kita, kalau sudah memiliki satu pegangan yang jelas, benar, dan tidak terpengaruh dengan dunia, yaitu namanya iman. Nah, berbicara dengan iman, seseorang mampu beriman ketika dia memiliki satu dasar yang kuat dan teguh. Alkitab berbicara demikian tentang hal itu. Jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, dikatakan kita akan menerima keselamatan. Nah, kekokohan seseorang untuk mempertahankan keselamatan yang diberikan atau yang dianugerahkan Allah tanpa sedikit pun dilakukan oleh orang yang menerima, ini adalah sesuatu pemahaman yang cukup luar biasa dan sangat mendalam. Dia bisa mengungkapkan itu. Itulah yang Rasul Paulus katakan kepada orang Roma. Roma pasal 10 ayat 9-10. Karena itu, jika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hati. Orang bisa percaya di mulut tapi tidak dari hati, itu bisa kepercayaannya buyar, terpengaruh, dan bisa juga sangat tidak terkontrol, liar. Nah, kalau seseorang percaya tapi dari dalam lubuk hati, yang tahu hanya dia dengan Tuhan, yang mempertanggungjawabkan itu hanya dia dan Tuhan yang menerima. Artinya iman seseorang itu tidak bisa ditakar orang lain, ya? Sudah pasti tidak bisa, itulah iman. Nah, tapi kalau iman seseorang karena si A, iman seseorang karena materi, iman seseorang karena sesuatu, itu bisa mengakibatkan kebatalan proses bagaimana dia menjalankan iman itu. Audo sasitongna narikot ikon atusan ni talak batak taringot tuha porsiauni. Hatus doa porsiauni siade batak dak siadirita. Alai baru ha porsianon asagabe marujahan nasitong jalamar urat merperbue sahat tu perbue nauli jalan ringgan. Kan bicara soal iman, Ibrani 11 ayat 1 menyebut iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul. Iman ini kan wujudnya kita tidak bisa lihat, tetapi semacam visi ke depan, bahwa kita melihat ada di depan begitu. Ya, kira-kira menerjemahkan ini, Amang Pendeta. Terima kasih. Kita jangan lupa, kalau kita menyadari Alkitab itu bagian terpenting sebagai diri Allah yang berbicara, itu sebabnya dikatakan dalam 2 Timotius 3:16, seperti yang saya tulis dalam cerita bersambung rohani 4 hari yang lalu, dalam 2 Timotius 3:16,
Dikatakan Allah mengilhamkan kepada sekretarisnya, kepada nabinya, kepada banyak orang tentang maksud dan tujuan firman Allah supaya bermanfaat. Waktu itu saya katakan yang pertama manfaat firman Tuhan untuk mengajar orang itu supaya sadar bagaimana dia bisa beriman. Yang kedua, artinya dia beriman sekalipun Ibrani 11 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari setiap apa yang mau kita harapkan. Nah, yang kedua dikatakan menyatakan kesalahan. Kalau seseorang sudah sadar di dalam Tuhan, dia tidak akan sulit untuk mengungkapkan kesalahan. Karena ini salah satu yang tersulit dalam hidup manusia. Dan tidak ada satu orang pun manusia termasuk Eporus, Pareses, pendeta, jemaat, kalau dia dikatakan salah, pasti akan marah. Ya. Tapi pengakuan seseorang terhadap kesalahan itulah yang dituntut Allah dari lubuk hati. Jika engkau mengaku engkau berdosa, maka Tuhan adalah adil. Ya. Yang ketiga, tidak pernah menolak orang yang minta ampun. Yang ketiga, Tuhan bilang manfaat firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Nah, setinggi-tingginya pendidikan seseorang di dunia ini, ya jujur, saya sebenarnya udah mentok studi saya. Udah doktor ya? Karena saya sudah menerima program Strata 3 dan saya sudah lulus. Menurut saya IP 3,37 doktor itu sudah maksimal. Sudah lumayan. Bagus. Itulah yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Nah, sekalipun itu menjadi bagian pendidikan yang didaktik bagi saya, tapi saya harus sadar kelakuan saya harus diuji. Itu sebabnya Tuhan diproses, setiap orang untuk diproses. memperbaiki kelakuan. Ya. Tidak ada jaminan bagi seseorang yang berpendidikan tinggi termasuk Sokrates bahwa kelakuannya sudah baik. Belum tentu. Karena kita lihat bagaimana seorang filosof yang hebat di dunia ini, tapi dia menduakan Tuhan, itu tentunya bukan kelakuan yang baik. Nah, yang keempat, Alkitab itu dikatakan diilhamkan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Ya. Nah, di dunia sama seperti yang saya ungkapkan tadi, tidak ada yang benar. Hanya Tuhan dan Kristus Yesus yang datang ke dunia kebenaran. Nah, jika ada di dunia ini orang dibenarkan oleh yang tidak benar, seolah-olah dia benar, supaya dianggap orang yang tidak benar dia benar di dunia ini, itu bukan kebenaran. Dan itu bukan pembenaran. Pembenaran yang bisa kita terima hanya satu, dari yang benar. Siapa yang benar? Bukan yang dicipta, tapi Sang Pencipta, Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Oke, saya lebih fokus bertanya soal dampak penciptaan, pemahaman penciptaan. Masing-masing kita diciptakan oleh Tuhan, setiap personal. Kalau kita dihadirkan di dunia ini berarti ada maksud Tuhan untuk kita masing-masing. Misalnya saya berbeda dengan adik saya, walaupun satu dari keluarga, dari ibu yang sama, DNA kita sama, tapi mungkin ini kesadaran yang harus saya tanya juga kepada pendeta, bagaimana kita memahami dampak penciptaan yang kita ketahui Tuhan yang menciptakan kita, merancang kita, agar tujuan hidup kita jelas, bahwa Tuhan sebenarnya menitipkan tujuan rencana Tuhan untuk masing-masing kita. Baik. Saya sangat tertarik dan senang membaca satu buku seorang pendeta terkenal di Amerika, buku Drive on Purpose. Di bahasa Batak di Dode. Itu ahadu tolhas tubur tibio. Ini diterjemahkan oleh laiku Insinyur Patuan Simatupang. Rick Warren ya? Rick Warren. Ya, pendeta Rick Warren. Saya juga pembaca buku itu. Di sini kalau kita melihat tentang talenta, Yesus sudah berikan ada beberapa talenta yang harus dikembangkan. Ada 5, ada 3, ada 1. Tapi yang satu bodoh. Tidak berpikir dia menggali, manguhal. Talenta nan leoni saya ada bui gak bisa puluh. Manguhal itu menggali. Menggali. Belajar. Menggali tentang potensi yang ada di dalam diri seseorang, tentang berkat yang satu ini bisa tidak terbenam dan bisa bukan 1 tapi lebih dari 10. Nah itu. Jadi saya jujur, saya ini adalah seorang mantan taksi driver, ya. Sebelum jadi pendeta. Saya tahun 80-an seorang supir teladan taksi yang dipilih oleh tim
dari Mabes Polri untuk diberi penghargaan menjadi patent driver, artinya supir teladan Indonesia. Saya masih ingat tahun 87 saya ini diberi penghargaan melalui Presiden Soeharto oleh Kapolri, sebuah kertas yang menurut saya itu adalah menjadi satu kebanggaan. Tapi itu pun kuanggap sama seperti Paulus katakan, sia-sia. Mantan Kenapa? supir taksi jadi dokter teologi. Ya. Mantap ya. Ya, saya sedikit agak ya jujur meneteskan air mata. Kenapa? Kemarin saya bicara kepada anak saya. Anak saya ada 4. Apalah artinya gelar seseorang, anakku, buruku, kalau orang itu tidak mampu menunjukkan kualitas daripada titel yang dia raih. Ya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya sering bilang ke gereja-gereja yang undang saya kurang sepaham kalau saya dibuat di dalam warta pendeta Dr. John Hasiholan Pakpahan MTH. Enggak. Kenapa? Sekali lagi, apa yang dahulu kuanggap kebanggaan, apa yang dahulu kuanggap luar biasa, kata Paulus, atas pengenalanku kepada Kristus, sama seperti hambanya John Hasiholan Pakpahan. Nothing. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Tapi bagaimana kita dalam keseharian kita menguhal pasu-pasu akasi paingot nitor di Purbadia ngarotu hita ganuk manugut. Ini yang penting kita cerahkan kepada diri kita terlebih dahulu, tapi bukan hanya satu renungan, tapi juga dalam tindakan. How to action yourself. Nah, saudara-saudara dan teman-teman saya seiman, terlebih kawan saya sepelayanan, akatulunga perhalado, termasuk perhaludi. Perhaludi, bagian ni, waduh kita masih manikopon sudah pajuan ni di batatu kita. Baik. Ya. Saya bertanya lagi lebih dalam sedikit tentang bagaimana panggilan hidup, tujuan hidup itu. Rick Warren dalam bukunya itu kan menggelorakan atau mendengungkan hidup digerakkan oleh tujuan. Kalau kita tidak mampu menyadari bahwa kita diciptakan dengan tujuan Allah, kita tidak akan antusias menjalani hidup ini. Yeah. Tadi kan pendeta sebutkan, Amang pendeta sebutkan harus ada upaya penggalian diri, menemukan potensi itu. Ya, baik. Kaitannya kita dengan hari-hari kita ini, memanfaatkan waktu yang ada, menggali potensi yang ada itu harus kita apa? Baik. Tuaha doa tolhas tupurtibion. Ini pertanyaan dalam bahasa Batak yang Untuk apa saya lahir di Untuk dunia? apa saya lahir ke dunia? Oke, baik. Seseorang lahir ke dunia punya tujuan. Jika tidak ada tujuan yang pasti, saya katakan Dia gagal. Dia gagal. ini Ya? bukan hanya kegagalan tapi kebodohan. Kemarin saya khotbah di HKI Kalisari tanggal 20 November. Hari penutupan penutupan gerejawi atau disebut akhir tahun gerejawi khususnya gereja-gereja UM. Nah, kemarin saya katakan apa yang telah kita lakukan semenjak Tuhan beri kesempatan kepada kita hidup, terlebih besok hari yang baru, tahun yang baru, perhuriaun ini. Kalau Rick Warren mengatakan, untuk apa aku datang ke dunia? Untuk apa aku hidup? Ya. Nah, ada banyak berkat dan melimpah yang Tuhan curahkan dan sediakan untuk kita terima dan untuk kita jemput. Apakah setiap pagi, siang, sore, malam di antara aktivitas hidup kita ada menjadi bagian terpenting bagi orang lain, terlebih dalam kita berbicara dan berbuat? Itulah salah satu tujuan. Nah, ketika seseorang sadar berkata dalam hidupnya, adapun hidupku ini bukan aku lagi, dan inilah satu lagu yang istimewa bagi orang Batak. Dangalani agogoki, itu kalau dinyanyikan dengan sangat perenungan dan perlakuan yang luar biasa, maka seseorang itu sadar bahwa dia bukan dia lagi ketika dia melakukan, bahwa dia bukan dia lagi ketika dia memiliki satu tujuan.
Saya harus jujur mengatakan melalui wawancara ini, banyak orang Kristen tidak tahu dia tujuannya, kemana dia setelah mati. Tapi saya harus bersaksi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika saya supir taksi, karena saya punya satu tujuan yang pasti. Nah, di dalam perjalanan itu saya kembali ke rumah karena sakit. Kenapa saya pulang? Karena saya tidak sanggup menyetir. Nah, di dalam kamar saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengan kembalinya saya tidak bekerja, membawa taksi, lalu saya berdoa karena kurang sehat. Tapi saya merasa Tuhan, karena saya sudah kenal Engkau, karena aku sudah kembali ke jalan-Mu, karena aku sudah lihat tempat yang Kau sediakan, surga hasonangani. Nah, saya bilang kepada Tuhan dalam doa saya, Tuhan, Allah mau, artinya jemputlah saya. Karena tahu pasti. Saya sudah siap, karena saya tahu pasti kemana saya kalau mati. Tapi saudara tahu, ini satu ilham, satu pemahaman, satu perenungan yang luar biasa yang saya temukan. Tuhan jawab dari surga. Lalu dia katakan, nakku John, aku belum memerlukan kau di surga. Ricordo peoi portibion. Lalu saya jawab, untuk apa Tuhan? Supaya John Najolan Pakpahan sebagai pendeta ketemu dengan Marluga Lumbang Kaol, ketemu dengan Laikus Yenturi, ketemu dengan saudara Marbun ini, ketemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara bisa mendengar saya di dalam menyampaikan renungan ini. Itulah tujuan hidup saudara Marluga. Saya kalau setiap bicara dengan Amang Pendeta ini saya tergetar dan semangat karena antusiasme bicara. Saya tadi dengar dan memang sudah baca berkali-kali di Facebook, aktif sekarang menulis di Facebook ya, buat renungan itu. Ada ungkapan juga Amang Pendeta, karena saya memang bergiat di penulis, pembelajaran yang paling bagus itu adalah menulis. Jadi bukan karena sudah menulis sempurna, tapi kalau kita mau berproses, mau belajar, menulislah. Dari proses logika dan sistematika yang kita tulis itu akan muncul lagi pemahaman yang baru terkait dengan renungan-renungan yang sekarang aktif. Kita akan buat nanti itu di suaratapian.com. Apa niat terus aktif tiap hari menulis di Facebook? Iya, selain daripada tujuan buku Requeren, dan ini menjadi dasar penting bagi Bapak Ibu Saudara dan siapapun yang saya kasihi mendengar edisi program wawancara ini. Nah, seorang profesor saya mengingatkan saya, John, apa saja yang kamu dengar, apa saja yang terlintas dalam pikiranmu di saat berkendaraan, di saat menyetir, di saat berjalan, maka kau sisihkan waktumu untuk berhenti tulis. Apa saja. Itulah yang saya dapatkan di dalam hidup ini. Saat saya menyetir, ada ilham, langsung saya parkir, tulis. Baik di handphone, baik di note, dan lain sebagainya. Itulah yang saya lihat, bagaimana cara Tuhan mengilhamkan banyak ilham yang harus kita terima dari ilham yang ada tersedia di wilayah Tuhan. Tulis. Agar jangan hilang, supaya jangan lupa. Dan itu ini menjadi legacy nanti, warisan betul. Bagus. Dan kepada anak saya bilang, dan supaya pintar untuk mengikuti ujian, supaya mampu menjawab seluruh soal-soal, jangan pernah hanya membaca, tulis. Ketika engkau menulis, maka engkau akan diingatkan. Dan ini fungsi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Roh Kudus itu fungsinya yang pertama, mengingatkan. Kemanusiaan kita yang lemah dan penuh kekurangan ini, kalau tidak kita isi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita lupa. Karena itu Roh Kudus bilang, dipisang loh kita. Ini perbedaan bahasa Indonesia dalam Alkitab dan bahasa Toba. Kalau di dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan ditegur, tapi hatama misang dalam fungsi Roh Kudus selain mengingatkan, ini memiliki satu arti yang dalam, ilising. Terpujilah Tuhan kalau dia memisang John Najolan Pakpahan dari taksi driver bisa menjadi seorang pendeta. Wah, itu luar biasa. Jadi inspiratif ini bincang-bincangnya Pak Amang Pendeta, sangat menyentuh bagaimana kita memahami tujuan hidup. Saya tersentuh tadi penjelasannya, karena pembaca atau pendengar kita kan punya online suaratapian.com,
Dan bagian dari suaratapian.com ini ada Suara Tapian channel, bincang-bincang kita versi YouTube. Saya mau katakan dan mau tanya juga, karena ini pembacanya mayoritas orang Batak, kira-kira ada juga pendapat begini, Pak Pendeta, bahwa kekristenan kita belum purna sebagai orang Batak ya, karena pertobatan kita belum purna juga begitu. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Mulia tema di Tuhan Debata Jehovah, khususnya kepada kita orang Batak. Kita harus pahami dengan betul apa itu repentance, pertobatan. Saya coba sedikit berteologi kepada Bapak Ibu. Kalau kita urut dari kata repentance, nah, di dalam bahasa yang lain dikatakan pertobatan itu adalah sesuatu yang dicelupkan ke dalam suatu cairan yang berwarna, lalu ketika warna yang dicelupkan yang lain ini akan mengikuti warna yang muncul dari air yang dia celupkan. Itulah kata immerse. Immerse. Nah, seseorang berkata dia bertobat tapi tidak memiliki warna sebagaimana dia mendapat warna yang baru, saya ragu dengan pertobatannya. Alanido kamu akadongan sapur saun kamu nanikku majo mulu diau arti ni hamu bau ni, arti pertobatan bagi saya harus balik kanan 180 derajat, bukan 120, bukan 360, 180 derajat balik kanan, meninggalkan hidup lama dan menuju hidup baru yang penuh harapan. Nah, bagi mereka yang tidak mau berubah 180 derajat, maka dia akan mengalami madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Kolom ria-ria me bolo bahasa tobat. Bolom ria-ria, dangol-dangol sisilon, ninala akola. Iya. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan heran. Ada banyak orang yang suam-suam kuku, hidupnya bagaikan serigala berbulu domba. Hati-hati, saudaraku. Mungkin pertanyaan terakhir ini, jadi dalam ini teologianya Amang Pendeta, pertanyaan terakhir kaitannya juga sebagai manusia, dampak pemahaman kita terhadap Tuhan menciptakan kita. Satu, kita diciptakan dengan rencana Tuhan yang paling dahsyat, kita masing-masing diberi tujuan hidup. Tujuan hidup kita ini dilengkapi juga dengan kehendak bebas. Baik. Pikiran, perasaan, tetapi kehendak, kehendak bebas, free will, itu kan diberi. Tapi masalahnya tidak semua mengerti apa ini kehendak bebas. Jangan-jangan pemahamannya kalau kehendak bebas itu bebas sebebas-bebasnya, tidak ada kontrol. Bagaimana pikiran, pendapat Amang Pendeta? Baik, Saudara Marluga, Lumbang Gaul dan kawan-kawan semua. Saya harus jujur katakan sudah hampir 4 bulan berbicara, dan inilah selalu pengantar khotbah saya di hampir setiap gereja yang pertama mengundang saya mulai dari 4 bulan yang lalu. Hudok songonon hamunah dengan haolongan di Tuhan Yesus Kristus. Adong opa, adok tolu pak korhon ni panopau ni. Ada 3 aspek penciptaan dalam diri kita sejak semula Allah mencipta kita. Yang pertama, Allah mencipta manusia segambar dengan rupa Allah. Tumiru rupani debata. Tapi di dalam bahasa Indonesia ini sedikit saya harus jelaskan. Kenapa? Di dalam bahasa Indonesia aspek kedua itu hampir sama, identik dengan yang pertama. Dikatakan kita cipta manusia segambar dengan rupa kita. Nah, dalam bahasa Batak saya harus jujur bangga menjadi orang Batak. Kenapa pemahaman saya bahasa Batak dan bahasa Angkola, saya tidak tahu bahasa yang lain. Dia ditranslate dari bahasa Ibrani langsung ke bahasa Toba, sehingga di bahasa Toba sedikit dalam arti daripada penciptaan aspek kedua. Dikatakan dalam bahasa Toba, beta mata topa jolma tumiru rupata tudos tu pangalahota. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Itulah karakter. Nah, yang ketiga, Tuhan bilang kita cipta manusia supaya berkuasa. Adam menunjukkan kuasanya kepada seluruh yang dia dicipta oleh Allah. Dia buat namanya, kuasanya luar biasa.
Tapi saudara-saudara, Allah tidak otoriter dalam ketiga aspek penciptaan Allah itu. Dang merlomo-lomo de bata tunati no panai merhite pakorhon ni panupaan na tulidam. Allah memberi yang namanya di loas de bata jolmai mamake imana diguari di bahasa Inggris free will, kehendak bebas. Alai gudo matu ita tidak mutlak ya. Di dunia tidak ada yang mutlak, yang dicipta tidak ada yang mutlak, tapi hanya satu yang mutlak, yaitu Sang Pencipta Jehovah Debata Tuhatta perdingga basai. Di lalon nyari di perjalanan ningguluni jolmai di habebasoni, maka Allah menguji salah satu yang dicipta. Tapi saya bangga dan hebat ini yang dicipta. Di dalam kebebasan itu dia tidak menunjukkan bahwa dia mau semena-mena bebas. Siapa itu? Ayub. Nah, dalam hal ini saya harus katakan kepada kita semua, hati-hati. Lucifer setelah memberontak, tidak tunduk kepada Allah, dia berkuasa di dunia, tapi dia tidak maha kuasa. Di dalam keberkuasaannya, dia ingat, dia memuji Tuhan loh. Dia kenal Tuhan. Karena itu ketika Tuhan menanya dia, di bahasa Batak, di dok sohnon, Aisyah dia bolis, bameridanya edang di portivi. Nah, engkau jalan-jalan di dunia yang kucipta. Oke, kau lihat nggak anakku Ayub? Saudara tahu apa jawabnya iblis? Bagaimana mungkin dia bisa kuganggu? Bagaimana mungkin dia bisa kucobai? Karena engkau melingkupi dia. Artinya dalam saudara-saudara, seseorang menyadari dia ada di lingkup Allah, maka iblis manapun termasuk neneknya iblis yang namanya Lucifer tidak bisa mengganggu kita. Tapi inilah resume yang diberi Allah. Inilah kebebasan manusia yang dicipta Allah. Allah berkata kepada iblis, oke, lama atoima nafasoki alai unang tiup todina. Luar biasa saudara-saudara. Dan kita buktikan ya. Dan terbukti Ayub sekalipun istrinya menggoda, mempengaruhi, tidak bisa. Apalagi yang lain, tidak bisa. Dia tetap kokoh. Sehingga kelimpahan berkat setelah kejadian itu dikatakan 2 kali lipat. Ini yang harus kita pahami dalam. Ketika kita jatuh, Tuhan izinkan, tapi kejatuhan ini akan membawa dampak luar biasa saudara-saudara. Nah, kita kembali kepada awal yang tadi. Dikatakan kebebasan yang disalahgunakan oleh yang dicipta. Nah, ketika ketiga aspek ini ada dalam diri manusia, Allah membiarkan dengan kebebasannya, maka adalah manusia yang dicipta itu melebihi Lucifer kadang-kadang. Tuhan izinkan dia hidup dalam dosa. Tuhan izinkan dia bekerja dalam dosa. Tuhan izinkan dia melakukan melalui iblis kaya dalam dosa dan memiliki jabatan tertinggi karena dosa. Saudara-saudara, tapi ingat, Allah tidak diam. Allah tidak tidur. Dalam sekejap mata Allah bertindak. Bahasa Tubanya, inultuk ilotak, tinggang tukap. Terjatuhlah manusia itu. Nah, saat ini ada yang seperti itu di dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, saya harus jujur katakan, bukan hanya manusia sebagai jemaat. Bahkan kami pendeta ini pun terlalu sombong kadang-kadang, merasa hebat, merasa sudah kami adalah wakil Tuhan yang akan menjadi Tuhan. Hati-hati. Tuhan bilang, di dunia ada yang berkuasa tapi tidak maha kuasa. Inilah yang dilupakan oleh Lucifer dan kawan-kawannya. Doho pahopuna doho nini nonona ipurtibio. Makanya hal ini saya ungkapkan karena itu sungguh saya terima Tuhan ingatkan hambanya untuk menyampaikan. Hati-hati sekarang ini saudara-saudara. Jangan kita terjebak dengan kebebasan kuasa yang diberi Allah. Ingat, kita tidak maha kuasa. Satakinai neng marlas niro mahita diharoro ni imanasun marwazoi, yang maha kuasa itu. Saya mau katakan, bagaimana kita mau menyambut dia di dalam ketidakberkuasaan kita, tapi yang diberi kuasa untuk
hidup dengan yang maha kuasa. Amin. Aduh, terima kasih Pak Pendeta ini dalam ini teologianya. Demikian sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan Amang Pendeta Pakpahan ini. Tadi pesannya jelas bahwa manusia diciptakan sejak awal punya tujuan, rencana Allah pada setiap orang ada. Dan Tuhan beri alat, kemampuan untuk manusia itu adalah kehendak bebas itu. Namun sebagai manusia kita harus sadar punya kelemahan. Kehendak bebas ini juga kita harus minta tuntunan dari Roh Kudus agar kita sampai pada tujuan kehendak Tuhan itu. Saya kira itu saya yang pahami Pak Pendeta. Terima kasih waktunya ini, semangat sekali. Horas Mauliate Mauliate ma di Tuhan Jehovah, Horas Madita Sudena.